Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dengan NIM 20106010008 dari Prodi Manajemen semester 5 Konsentrasi Manajemen Pemasaran Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dan pemosisian produk. Langsung saja, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Selanjutnya, jenis segmentasi pasar. Secara umum, terdapat 4 jenis segmentasi pasar, yakni segmentasi perilaku, demografis, psikografis, serta geografis. Yang pertama yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Biasanya jenis segmentasi ini lebih terikat dengan proses pengambilan keputusan atau decision making konsumen. Yang kedua, segmentasi demografis. Jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya, pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit, lantaran kita wajib memahami selera target konsumen serta mendalam. Untuk itu, kita bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan semacamnya. Yang terakhir yaitu segmentasi geografis. Segmentasi pasar ini yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Yang berikutnya yaitu tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, untuk mengenali kompetitor bisnis. Kedua, untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki peran penting bagi bisnis karena berbagai manfaat yang diberikannya. Adapun manfaat segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan daya tarik konsumen. Ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang keempat, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. Yang kelima, membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. Yang keenam, membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Yang ketujuh, mempermudah perusahaan mengelola keuangan, khususnya untuk pemasaran. Yang kedelapan, yaitu meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Dari semua hal yang telah saya jelaskan, segmentasi pasar memiliki syarat dasar. Dalam menjalankan strategi dan menentukan segmentasi pasar, tentu hal ini tak bisa dilakukan sembarangan. Pada dasarnya, ada beberapa syarat dasar yang harus perusahaan atau pebisnis penuhi. Seperti yang pertama, dapat diukur. Artinya, pembagian konsumen yang dilakukan harus terukur, entah itu dari besar, luas, jumlah, ataupun daya belinya dalam setiap kelompok pasar. Yang kedua, dapat dibedakan. Maksudnya, tiap-tiap kelompok target pasar bisa dibedakan dengan jelas. Yang ketiga, logis dan dapat dijangkau. Artinya, segmentasi pasar adalah hal yang mampu dilaksanakan dan terjangkau oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki skala atau ruang lingkup target
yang cukup besar. Yang kelima, target pasar yang dituju berpeluang memberi keuntungan bagi bisnis. Berikutnya contoh dari segmentasi pasar. Salah satu contoh dari segmentasi pasar adalah ketika kita misalnya menjadi seorang produsen produk kosmetik. Kemudian kita ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikannya sebagai produk favorit dari berbagai kalangan termasuk remaja. Maka aspek yang kita gunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis. Sebab kita harus meninjau kelompok konsumen berdasarkan kelas sosial, usia, atau latar belakangnya. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan segmentasi psikografis, di mana aspek yang diperhatikan ialah terkait bagaimana ketertarikan target pasar produk kecantikan. Materi selanjutnya yaitu pemosisian produk. Pemosisian produk atau penentuan posisi produk adalah tentang menempatkan produk di mata konsumen dan di antara produk lainnya di pasar. Itu penting untuk mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai dari sebuah produk. Berikutnya, strategi pemosisian produk. Mengembangkan posisi produk melibatkan dua tujuan inti, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan melalui harga, fitur, dan atribut. Yang kedua, membedakan produk dari produk pesaing. Perusahaan kemudian memikirkan cara untuk mencapai keduanya dengan mengembangkan produk dan bauran pemasaran yang sesuai. Hasil akhirnya adalah nilai jual yang unik. Secara umum, pengembangan posisi untuk produk baru melibatkan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengsegmentasi pasar melalui variabel demografis, psikografis, atau geografis. Tujuan utamanya adalah untuk memetakan kebutuhan pelanggan dan memahami persepsi mereka secara lebih spesifik. Yang kedua, memilih segmen pasar target, di mana perusahaan akan memfokuskan upaya pemasaran dan menjual produk, serta menargetkan bahwa segmen tersebut harus menguntungkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, mengidentifikasi fitur-fitur produk yang dianggap penting bagi konsumen di pasar target. Itu mungkin adalah harga, kualitas bahan yang digunakan, fitur kinerja, desain, atau bahkan ukuran produk. Yang keempat, mempersiapkan peta posisi produk baru. Perusahaan memilih karakteristik produk untuk dibandingkan dengan beberapa produk pesaing di pasar. Untuk menghasilkan penilaian yang objektif, mereka mungkin mengembangkan riset kualitatif untuk mengetahui persepsi konsumen. Yang kelima, memutuskan jenis produk yang menjadi fokus pengembangan dan peluncuran. Hasil akhir dari pemetaan posisi adalah proposisi jual yang unik, yang mana tidak hanya memuaskan pelanggan tetapi membedakannya dengan produk pesaing. Yang keenam, memantau posisi setelah meluncur ke pasar. Perusahaan melihat apakah produk perlu direposisi atau tidak. Itu biasanya melibatkan perubahan pesan kampanye iklan untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Berikutnya yaitu jenis pemosisian produk. Pemosisian adalah tentang menciptakan persepsi di mata pelanggan melalui serangkaian karakteristik dari produk itu dapat melalui 1. Harga. Harga harus sebanding atau lebih tinggi dari nilai yang dipersepsikan pelanggan. Jika harga lebih tinggi, konsumen tidak puas. Yang kedua, kualitas. Perusahaan membuat produk bebas dari segala kekurangan atau cacat sehingga dapat memuaskan pelanggan. Itu hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga elemen non-fisik seperti kinerja, keandalan, dan daya tahan. Yang ketiga yaitu kenyamanan. Ini adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih mudah bagi pelanggan. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Ambillah contoh furnitur. Produk mungkin standar dengan harga yang relatif mirip dengan pesaing, namun sebuah perusahaan mungkin menawarkan layanan gratis untuk memasangnya di rumah pelanggan. Pelanggan puas dan ingin membeli produk lain dan perusahaan yang sama. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah quotes terkait materi yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu konten membangun hubungan dibangun atas kepercayaan, dan kepercayaan
mendorong pendapatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.